ada resiko untuk kita harus menahan latihannya karena kita memberikan rest kepada area yang cedera. Jadi pisau bermata dua. Oh, jadi turun lagi. Oh, setengah ya. Nah ini kan panjang ya Pak. Burn-nya beda. Ketika dia capek, VMO ini capek, dia narik keluar, boom. Jadi dia nggak satu rel lagi. Alatnya banyak banget lengkap. Jadi di sini tuh fisioterapi di terapinya benar-benar sesuai kebutuhan si kliennya, sakitnya apa, dilatihnya juga beda-beda gitu. Tahun ini banyak yang harus gua lakukan untuk badan gua gitu karena ada project yang lebih besar yang bakal gua lakukan ke depan nanti. Kira-kira project apa tuh, Bang? Oke guys, hari ini gue ada jadwal mau ke Dokter Doni. Gue mau coba periksa badan-badan gue yang cedera. Udah lama gue rasakan. Jadi gue mau coba terapi ke sana. Nanti kita lihat seperti apa di sana. Kemana kita, Bang? Kita hari ini ke Eka Hospital, rumah sakitnya di BSD, ketemu Dokter Doni. Kita lihat nanti seperti apa di sana. Oke? Nah, jadi selama ini gue ngerasain udah tangan gue tuh udah nggak enak banget. Buat latihan tuh kadang-kadang suka nyeri-nyeri gitu, makanya tujuan gue ke Dokter Doni ini biar bisa dicek lah masalahnya apa gitu, biar latihan gue jadi lebih enak lagi gitu. Tahun ini banyak yang harus gue lakukan untuk badan gue gitu karena ada project yang lebih besar yang bakal gue lakukan ke depan nanti. Kira-kira project apa tuh, Bang? Nah, kalau mau tahu nanti ikutin terus aja YouTube gua sama sosmed gua karena kita bakal sering posting kayaknya Bum ya. Bakal sering posting kegiatan-kegiatan kita nanti di sana. Jadi buat teman-teman jangan lupa tetap dukung gua terus biar gua sama teman-teman gua semangat bikin kontennya gitu. Oke guys, kita udah sampai ke Eka Hospital. Sekarang kita mau ketemu Dokter Doni. Kita lihat seperti apa nanti. Gua bakal ditangani. Oke? Oh, siap. Surat merahnya dong. Bro? Siap bro. Mau diapain? Sikat. Merahnya Bang. Oke guys, sekarang gue udah ketemu Dokter Doni. Kita mau ngapain bro hari ini? Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol. Nah, rencananya sih mau ngobrol-ngobrol sama ada beberapa masukan-masukan lah dari Dokter Doni. Gue ke depannya seperti apa nanti untuk menghadapi persiapan pertandingan nanti. Nah ini gymnya padahal di rumah sakit loh ya. Jadi tapi kayak di gym beneran. Alatnya banyak banget lengkap. Jadi di sini tuh fisioterapi di terapinya benar-benar sesuai kebutuhan si kliennya, sakitnya apa, dilatihnya juga beda-beda gitu. Berarti latihan untuk recovery, Bang? Iya, di sini khusus untuk recovery masalah otot lah gitu. Makanya buat teman-teman mungkin yang punya masalah otot bisa langsung datang ke Eka Hospital dan ketemu sama Dokter Doni nantinya. Sama banyak atlet-atlet juga, Bang ya? Sama banyak atlet-atlet juga sini, Bom. Atlet-atlet, artis juga banyak sih, ada Udah beberapa. penghargaannya banyak tuh, Bang? Sertifikatnya banyak? Iya, karena bukan di sini bukan dokter ecek-ecek lah, memang benar-benar spesialis untuk cedera gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau datang kemari, saran gue sih langsung ketemu aja sama Dokter Doni karena dia paling best menurut gue gitu. Ada suka kadang balik juga bro. Ada suplemen lain. Jadi baru ini kita kayak Iya. Nah, prinsipnya nih ya, otot itu kalau lo latihan kan lo ada long, Ya. length, ada short length. Ya, jadi yang panjang, terus ada yang pendek kan. Nah, yang mendefinisikan otot atau mengencourage otot lebih gede itu adalah yang long length. Oh, yang panjang. Semakin lu bisa turun, drop it, full, itu akan lebih menstimulasi si ototnya. Jadi kalau otot ketarik overstretch and then pull, itu yang akan menstimulasi otot lebih bagus.
daripada lu compare dengan yang namanya pendek gitu loh, short repetition gitu. Kan kadang-kadang kita pakai partial repetition, tapi ambil yang panjang. Jadi lu fokusnya yang length, partial repetition. Semua otot, even leg, kaki. Kaki caranya gimana kalau yang panjang? Kaki, lu ada yang namanya squat itu, jangan ini ya. Jadi kayak misalkan lu udah ngelakuin squat berat, lu ambil kayak dumbbell, lu ambil goblet, banyakin. Terus dia lu taruh, lu deep down, and hold, ini turun lagi. Oh, setengah ya? Nah ini kan panjang ya tuh. Burn-nya beda. Itu gue suka juga lakuin Betul. Jadi setelah lu main berat, lu ambil repetition di akhir, itu kayak gitu. Jadi lu benar-benar manjangin si otot, stretch di quads, and then baru di push. Harus pakai ganjalan gini loh? Enggak, atau nggak usah? Enggak apa-apa kan? Ya, gue biasanya suka gitu, kayak apa? Dari 160 beratnya, gue drop setengahnya, terus gue bikin sampai 35 reps, tapi gue mainnya kayak gitu. Jadi mainnya setengah, gini, bawah, terus naik kelas gitu. Terus, seperti itu harus gue banyakin. Terus lu bisa main di leg extension kan? Kalau leg extension? Sama kayak gitu, dia ambil full, tekan sedikit. Jadi cuma dapet end-nya doang. Leg extension itu kan ada pemanjangan otot tuh. Jadi semakin dia bawah, dia kan panjang nih. Jadi kan ada orang tuh mainnya begini doang kan, kecil nih. Nah gitu, dari sini full, ini udah end setnya begini. Jadi misalkan lu ambil 100 gitu kan gitu. Lu cuma bisa 8 gitu. Duanya lu ambil full, hold di tengah is fine gitu. Tapi nih otot manjang gitu. Kalau sampai lurus ini gue kadang suka sakit itu. Kenapa? Contraction. Jadi kayak gue gini nih. Jadi gue nggak bisa sampai lurus. Ini kayak gini. Gue mainnya. Nah, kalau gue tekan sampai sini nih, kalau ringan sih enggak. Tapi begitu agak berat dia agak berasa di sini. Oke. Jadi intinya gini, ini tulang femur, ini kan tulang tibia, ada tulang tempurung. Di belakang ini tuh ada tulang rawan. Ya, jadi ada tulang rawan itu biasanya kalau dalam posisi full extend begini, si tulang tempurung ini menekan tulang rawan yang ada di bawahnya dia. Biasanya kalau lu merasa sakit, ini karena ada luka di bawahnya. Namanya chondromalacia atau chondrulation pada kaki. Terus gak usah gua tekuk gitu. Solusinya supaya jangan dia ini kalau gua main kayak gini boleh gak? Ini kan gua ambil dari bawah. Segini boleh gak? Boleh aja, tetapi pada dasarnya gini, lu harus ngerti kenapa si tulang tempurung ini dia ngelukain si lututnya. Nah, dia itu kenapa dia luka berarti ada salah di cara gua latihan gitu. Ada cara salah di saat latihan. Mungkin bukan salah lagi, lebih kepada berisiko saat latihan. Lu latihan dengan dua kan sistemnya. Yang pertama adalah lu latihan beban. And then lu juga lari dengan high speed, dengan kecepatan. Nah, kebanyakan kita latihan kita nggak memperhatiin komposisi si vasus medial obliques dengan si quads. Nah, si vasus medial obliques ini lebih lemah daripada si quads-nya. Nah, yang menarik si tulang patella, tulang tempurung itu ditarik, dia nariknya seimbang nih harusnya. Si VMO dan quads, dia narik seimbang untuk dia gitu. Tapi pada kenyataannya ketika lu latihan mendominasi di quads, lu lupain si VMO-nya, ketika dia capek, VMO ini capek, dia narik keluar, boom. Jadi dia nggak satu rel lagi gitu. Dia nariknya ke arah lateral, dia arah luar. Kenapa? Karena si quads ini sangat dominan lu. Lu otot tuh gede kan? Tapi ini lu belum tentu seimbang gitu. Apalagi saat lu lari. This is what we call runner's knee. Makanya pelari banyak yang kayak gini gitu. Kenapa? Karena quads dan VMO-nya nggak stabil. Ketika VMO-nya sudah lemah, ketariklah si tulang patelanya. Boom, menggosek si tulang rawan belakangnya. Kita mesti ngapain ya? Nggak dia ngapain. Ketika dia meradang, kompres es, atasi inflamasi, that's it. Tapi kalau misalkan tiba-tiba bengkak lagi, dan lu benar nggak bisa, MRI kita diagnosis. Ada gitu. Dikit. Oke, tahan lagi. Nah ini yang sakit. Kalau gue begini. Tahan. Ya. Sakit.
Jadi kalau gue main hammer, gue sekarang udah nggak pernah main karena nggak kuat gue. Kosong aja gue gini dia selipan di sini. Oh di sininya ya? Iya. Bukan daerah sininya? Bukan. Sininya sama bagian sini nih. Medial epicability. Sama dua-dua juga sama di bagian sini sama bagian sininya nih. Jadi kalau gua hammer gini nih, gak kuat gua. Jadi akhirnya gua nggak pernah main hammer sekarang. Tapi kalau gua main bicep curl dari ringan-ringan dulu, ntar enak tuh. Jadi begitu pas udah gua main berat, dia nggak sakit. Tapi setelahnya bro, setelah gua latihan pas di rumah tuh, itu kayak kemeng gitu bro dia. Ntar pas gua gini sakit nih, gua tekuk lagi nih, kayak kaku gitu ototnya. Nanti pas udah gini kaku lagi dia begini, gua harus giniin lagi gitu. Mesti kita MRI sih kalau menurut kita pasti diagnostiknya. There's a chance untuk lu harus ngeredam latihan. Nah itu kan pilihannya susah tuh dua tuh. Jadi artinya gini, kalau memang tanda kutip kita pengen ngejar pertandingan, sometimes kayak gini tuh kita harus mundurin dulu gitu, ya tahan-tahan dikit gitu ya. Tapi kalau memang kita fokusnya kepada nyerinya yang sudah tidak tertahankan dan memang harusnya kita atasin, kita diagnostik, kita MRI, ada chance, ada hasilnya kan kita nggak tahu ya. Ada resiko untuk kita harus menahan latihannya karena kita memberikan rest kepada area yang cedera. Oh. Jadi pisau bermata dua tuh. Ini dua ya, kalau dia permasalahannya di joint ligamen itu berarti kan sekarang mekanik. Nah, faktor mekanik itu akan lebih lama, tuh susah. Bahkan sometimes ada butuh kasus surgery, itu joint mekanik. Ada juga lebih kepada memang tendon gitu. Kalau tendon berarti lebih kepada how you train, bagaimana cara lu berlatih gitu. Tendon itu kan vaskularisasi jelek, tapi dia butuh dilatih supaya vaskularisasi bagus, ada aliran darah masuk, sehingga dia punya healing factor gitu. Nah, tendon itu yang nggak bisa ada lu pikirin kanebo, lu pastiin pemanasannya bagus, ototnya moistnya bagus, baru lu naik. Sama seperti itu bilang tadi, awalnya sakit, nggak enak, tapi latihan lama-lama tinggi gitu. Nah, abis itu lu kan pasca latihan lu merasa kemeng dan segala macam. Ada satu hal yang lu lupa, lu harusnya setelah latihan lu harus kompres es. Kenapa? Kita harus turunin radangnya gitu. Kan dia meradang tuh. Itu pas bengkak itu dia radang dulu ya? Pasti radang. Pasti radang. Radang itu ada bengkak, ada sakit, ada kemerahan, ada panas, ada kemampuan yang berkurang. Prinsipnya seperti itu tuh radang. Kompres 15 menit. Pakai yang buat itu bisa gak? Yang khusus buat orang kompres itu? It's better kayak lo plastik sih. Oh gini ya? Itu terus masukin esnya gitu ya? It's very simple, man. Gue tadi masih mikir itunya bro, tempatnya. This is the easiest and the simplest way, man. Nggak kepikiran gua. Siapa? Hah? Jaspure. Di mana tempat yang paling sakit? Ini nih. Kayak gitu. 50 minutes. Jadi after lu workout, setiap lu habis latihan, lu harus tempel dia, lu harus rawat. Men, semua atlet ya maksud gue gini, mau basket kayak mau sepak bola, ketika dia cedera, cara kita tuh kayak gini gitu. Jadi ketika dia main dia segala macem, sakit nggak sakit kita harus kompres ketika dia have cedera gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada saat dia latihan ataupun pertandingan gitu. Dengan kayak gini lo akan mengatur si inflamasinya yang ada di jaringan itu gitu. Kan lo nggak butuh gue latih untuk ini gitu, karena lo udah biasa latihan gitu. Lo bukan orang awam yang tidak latihan. Secara otot lo otot kuat gitu, mau kuat apa lagi kan bukan proses penguatan yang diperluin. Iya kan? Yang di sini adalah how you take care your injuries gitu. Prinsipnya untuk cedera otot itu cuma makin dua. Ada satu lagi. This is grass stone. Untuk fascia mobilisasi sama kayak orang kayak dikerok. Iya. Gue bener liat nih yang di atlet luar negeri dulu. Ini tense. Untuk kaget-kagetin itu ya? Iya, yang setrum-setrum itu untuk mengkontraksikan ototnya. Jadi dia pakai otot yang kecil lo kontraksiin, karena ketika otot berkontraksi itu kayak pain management alami otot. Ini ultrasound. Yang kayak infrared gitu ya? Ini nggak secanggih yang fisioterapi punya. Ini lebih kepada otomatis gitu. Tapi kalau misalkan keadaan darurat ataupun kayak kita orang awam yang tidak begitu berhubungan fisioterapi, ini lumayan bekerja.
tahan kayak gitu. Gampang jadinya. Simple man. Nah, bro, ini kan atas bawah sakit, nanti ganti gitu 15 menit Kalau bawah. nggak ambil 2 pack, tempel banget. Langsung timpa. 15 menit. Simple kan? Iya. Ngapain susah? Yang orang nggak mau tuh, yang orang nggak mau cedera otot terutama. Kita latih penguatan gitu. Oh, yang kayak Artinya gini, latihan itu sebenarnya ada yang tanda kutip menyembuhkan, ada therapeutic exercise. Emang fungsinya menyembuhi cedera. Ada yang lebih kepada mempertahankan masa ototnya selagi nunggu cedera itu sembuh sendiri. Tubuh kita tuh punya kemampuan nyembuhin sendiri. Cuma pilihannya ada 2. Lu istirahatin dan akhirnya lu kekuatan ototnya hilang, turun dia, atau lu tetap latih kekuatan ototnya tanda kutip dengan gerakan aman, ya sambil nunggu si cederanya itu sembuh sendiri. Nah, yang kenapa sih kita butuh exercise pada saat cedera? Kita supaya mempertahankan ototnya. Jadi ketika cedera nggak kita diemin gitu. Penyembuhannya lebih bagus, ya kan? Vaskularisasinya lebih bagus, suplai darah ke situ juga bagus. Nah itu it does the goals gitu. Kebanyakan orang nggak mau ketika dia cedera olahraga dia udah lupain aja gitu. Dia makan obat dia diem aja gitu nggak kerjain apa. Dan ototnya makin lemah. Suatu ketika kalau emang dia mau berolahraga lagi, dia lupa gitu ototnya tadi itu udah diistirahatin dan lemah. Akhirnya berisiko cedera lagi. Nah orang nggak mikirnya di situ. That's why kalau kita sih lihat maksudnya gini, ketika kita mau melakukan sesuatu ya, artinya kita harus ngertiin dulu setiap pasien. Kita tuh bukan berpatokan nyembuhin penyakit tuh, sembuhin pasien. Kita harus fokusnya tuh pasien. Karena setiap pasien itu mungkin terapinya sama. Semua orang butuh squat, tetapi tidak semua orang butuh squat 100 kilo deh. Iya benar. Ya kan? Nggak semua orang sama gitu. Jadi kita harus fokus ke orangnya. Kenapa kita terapi orang? Karena apapun yang kita lakukan pasti kita menang. Kalau kita terapinya penyakit, kita ngafalin protokol, kita copy paste protokol, ngikutin latihan, tapi nggak ngerti nih orang butuhnya apa, harusnya bagaimana, blunder yang ada. Tapi berarti kita coba kayak gitu dulu, Bro. Kita icing dulu sih untuk beberapa minggu ini ya. Dan lu harus mulai melatih wrist. Ini pakai dumbbells, ini harus lu mulai latih. Dia harus mulai tarik-tarikin nih dia. Atau pas narik, turun nih pelan. Ya kan? Jadi begini. Boleh gradual naik, mulai dari 5 kilo, 10 kilo, 8 kilo, di mana lu bisa hold. Tapi kalau misalkan lu begini aja lu nggak bisa naik, itu terlalu berat buat lu. Dan prinsipnya adalah naiknya boleh lu bantu, and then turunnya pelan. Take it slow. Oke guys, hari ini udah selesai treatmentnya, dan kebetulan gue juga mau bareng pulang sama Dokter Doni karena kebetulan Dokter Doni rumahnya juga searah sama gue. Jadi gitu aja untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Bagi videonya buat teman-teman kali, dengan video kita ini banyak manfaatnya buat teman-teman yang lain. Udah gitu aja, gue sekarang mau pulang.